Apabila kamu menghadiri kematian seseorang kamu, maka pejamkanlah mata si mati, karena matanya mengikuti rohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mukmin. Pernahkah kita berpikir, akankah malaikat Israel salah mencabut nyawa? Lantas, apakah malaikat Israel membedakan cara mencabut nyawa di antara manusia? Ada berapa nyawa yang dicabut malaikat Israel dalam satu waktu? Saking banyaknya, pernahkah malaikat Israel salah mencabut nyawa? Malaikat Israel pernah bertanya kepada Nabi Idris, "Bagaimana rasa mati itu, sahabatku?" 1000 kali lebih sakit dari binatang hidup yang dikuliti, jawab Nabi Idris. "Caraku yang lemah lembut itu baru kulakukan terhadapmu," kata malaikat Israel lagi. Keadaan seseorang yang hendak dicabut nyawanya ini bisa kita lihat saat peristiwa sakaratul maut. Bahkan terkadang kita dapati orang meninggal dalam keadaan matanya melotot. Perkara ini pun telah dijelaskan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu menghadiri kematian seseorang kamu, maka pejamkanlah mata si mati, karena matanya mengikuti rohnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Malaikat maut ternyata membeda-bedakan cara mencabut nyawa manusia, semua tergantung amalan. Tidak ada yang bisa lolos dari kematian, sekalipun malaikat maut mencabut ribuan nyawa dalam waktu yang bersamaan. Kita tahu bahwa malaikat Israel lah yang bertugas mencabut nyawa manusia. Namun, dalam satu waktu, tak hanya satu orang yang meninggal dunia. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya bagaimana malaikat maut mencabut ribuan nyawa dalam satu waktu, dan lokasinya pun berbeda-beda. Pada dasarnya yang mematikan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu." Quran Surah Yunus 104. Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang mematikan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut sebagai wakilnya mencabut nyawa manusia. Allah berfirman, "Malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan." Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Allah menciptakan pasukan yang terdiri atas para malaikat lainnya sebagai pembantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya." Quran Surah Al-An'am ayat 61. Kematian pada hakikatnya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut ibaratnya perwakilan untuk melaksanakan tugasnya mencabut nyawa manusia. Karena jumlahnya lebih dari satu, maka tak heran malaikat maut bisa mencabut nyawa manusia dalam waktu yang bersamaan sekaligus berbeda tempat. Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi menjelaskan tentang bagaimana proses malaikat maut mendapat perintah mencabut nyawa manusia. Sebelum seorang hamba menemui ajalnya, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertitah kepada malaikat maut, "Sekarang tiba waktunya hamba itu kembali, ambillah ruh si fulan," seru Tuhan pada malaikat maut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki mencabut ruh seorang hamba,
Maka datanglah malaikat maut dari arah mulutnya, lalu keluarlah zikir dari mulut hamba itu, seraya berkata, "Tak ada jalan bagimu dari arah ini. Telah lama lisan ini dipergunakan untuk berzikir kepada Tuhanku." Malaikat maut lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya menyebutkan apa yang dialami. Kemudian Allah telah berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Malaikat maut mencoba mencabut roh itu dari arah tangannya. Lalu keluarlah sedekah seraya berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa. Sesungguhnya hamba ini telah menggunakanku untuk bersedekah banyak dan menggunakan aku untuk mengusap tangan dan kepala anak yatim, juga menggunakan aku untuk menulis dalam kalam tentang ilmu serta memukul dengan pedang atau membunuh orang kafir." Malaikat maut lalu beralih pada telinganya, namun telinga hamba mukmin itu juga membantahnya. "Engkau pun tak menemukan jalanmu untuk mencabut nyawa hamba ini dari arahku, karena sungguh dia menggunakan aku untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, azan, zikir, serta ilmu-ilmu Tuhanku yang disampaikan oleh para ulama." Kemudian malaikat maut mendatangi mata hamba itu. Kemudian mata hamba itu pun sama seperti anggota-anggota yang lainnya dengan berkata, "Tidak ada jalan untukmu dari arah kami. Sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk melihat orang tuanya serta untuk melihat wajah orang-orang soleh." Peristiwa ini membuat malaikat maut bingung, entah dengan cara apa ia hendak mencabut nyawa hamba tersebut. Malaikat maut akhirnya pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu telah berkata demikian dan demikian." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, "Hai malaikat maut, gantungkanlah namaku di atas telapak tanganmu, tampakkanlah namaku itu kepada hambaku, hingga ruhnya bisa melihatnya dan ia mau keluar." Malaikat maut pun menulis nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas telapak tangannya, lalu menampar nama itu kepada ruh tersebut. Ruh itu pun segera keluar memenuhi perintah malaikat maut berikut asma Allah. Hamba Allah itu tidak merasakan sakit ketika nyawanya dicabut. Dari peristiwa ini kita sempat berpikir bahwa mungkin saja malaikat maut salah mendatangi orang yang hendak dicabut nyawanya. Namun, hal yang perlu diketahui bahwa malaikat maut sangat patuh pada apa yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut bukanlah manusia yang luput dari kesalahan. Bukankah pernah kejadian orang yang sudah sekarat sembuh kembali karena jatah umurnya masih ada? Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.